wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga dalam keadaan walafiat teman-teman semua ada di sini di platform Instagram kita yaitu RSHP IPB bersama dokter senior di sana ada dokter Nana. Udah berapa tahun dok di RSHP dok? Waduh, dari tahun berapa ya? 2003 itu, hitung aja tuh. 2003. Dokternya sudah banyak didiknya dokter ya dok ya termasuk saya dok. Terima kasih ilmunya dok selama ini sejauh ini juga karena dengan bantuan dokter Nana. Insya Allah berkah ya. Ya, amin. Ya dok, ini mau langsung saja atau dokter mau ada speech dulu mungkin sepatah dua patah kata dok Oh, terkait apa nih? hari Oke. ini nih dok. Oh iya. Apa ya, hari ini tuh seperti biasa ya, kalau di rumah sakit kan kita masih partial lockdown gitu ya, Dok Reza ya. Iya, Nah, itu kan sedikit ya, kami menyadari sih kalau itu sedikit membuat kesulitan buat apa pemilik kalau mau berobat ke RSA gitu. Ya, tapi kami mohon pengertian juga sih, pengertian bahwa karena kita ada di dalam lingkungan kampus, jadi kita harus ikut apa aturan dari rektor gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau datang ke RSA itu kita by appointment kalau kita, jadi ada nomor WA-nya, kemudian kalau memang ingin dengan dokter tertentu nanti di arrange, diatur gitu ya, ya, untuk ketemu dokter tersebut. Kemudian kalau jamnya itu ya dikurangi juga sih, dulu kan masih dari jam 8 pendaftaran sampai jam 3 ya, sampai iya. jam 4 layaknya, dan 24 jam untuk rawat inap. Tapi kalau sejak partial lockdown gini agak dikurangi gitu. Tadinya malah sempat libur dulu kan beberapa bulan ya, pas Oh, sempat awal-awal. close ya RSAP dok ya. Iya, sempet. Ya, karena kampus harus libur ya, kita mau nggak mau ikut libur. Tapi akhirnya dari beberapa masukan, akhirnya kita buka juga, memaksakan diri. Bukan memaksakan diri sih, demi demi teman-teman. Demi ya dok ya. Karena juga kesehatan juga kan sangat urgensi sekali ya dok ya sekarang untuk kesehatan manusia maupun kesehatan hewan juga kan dok, apalagi terkait pandemi ini semuanya baru berasa dok jadi satu baik di kesehatan hewan ataupun kesehatan manusia. Iya, betul sekali. Jadi selalu pesannya itu jaga kesehatan, ya kan dok? Terus Benar. jaga perasaan. Wah, coba perasaan. Menjaga perasaan. Iya, jaga perasaan, terutama perasaan siapa gitu ya. Wah, Aduh, salah. Ini kok malah kemana-mana. saya Ya, buat tagline dulu ya dok ya, biar dipin, biar yang followers yang masuk bisa langsung bertanya benar tentang steril, steril, steril pada hewan kesayangan. Baik. Oke dokter, topik kita sore hari ini itu adalah tentang sterilisasi kucing ya dok ya, baik di kucing atau anjing yang terutamanya di hewan kesayangan dok. ya, Dan juga banyak sih dok beberapa waktu ini, beberapa terakhir ini karena banyak temen yang suka atau mulai memelihara hewan kesayangan terutama anjing dan kucing. Mereka belum pernah melihara sebelumnya tapi karena pandemi ini dok mau nggak mau cari hiburan ini di rumah masing-masing. Iya, jadi secara tidak langsung mereka membeli hewan-hewan kesayangan tersebut di luar ataupun di breeder juga ada. Dan hal yang di sini yang menjadi catatan itu kebanyakan mereka hanya bisa melihara tapi tanpa bisa merawatnya gitu. iya. Dan juga sampai ada yang beranak pinak juga tanpa terkendali hingga akhirnya mengakibatkan juga di beberapa famili mereka. Nah, mungkin secara general dulu dok bisa dijelaskan untuk steril ini bagaimana sih dok di dunia medis kesehatan hewan ini? Iya. Ini bicaranya nih santai ya dok ya? Santai dok, santai dok.
santai. Jadi kalau secara medis sterilisasi itu kan artinya dibuat supaya dia tidak bisa untuk bereproduksi gitu ya. Reproduksi itu bahasa publiknya itu tidak bisa punya keturunan, tapi dengan cara medis gitu ya. Jadi tidak semena-mena juga. Jadi kalau untuk yang jantan sterilnya disebutnya kastrasi. Itu berarti kita menghambat supaya spermanya tidak diproduksi gitu. Nah, kemudian kalau yang betina itu berarti sterilnya itu kita menghambat supaya dia tidak hamil gitu ya, atau tidak bunting kalau bahasa hewan untuk hewan gitu ya. Nah, jadi Iya, iya. ada dua nih dok, jadi ada yang untuk jantan, ada yang untuk betina gitu, gitu dok. Iya, baik dok. Itu antara kedua definisi ini, baik yang jantan dan betina itu punya perannya masing-masing ya dok ya. Terutama untuk mengendalikan produksi atau mengendalikan dari tumbuhnya populasi yang tidak terkendali. Nah, uh, untuk dari hewan sendiri dok, di rumah sakit sendiri nih atau pengalaman dokter Nana, paling banyak tuh hewan misteri apa dok kemungkinan dok, yang sering ditemui? Kalau untuk kasus di rumah sakit sih lebih banyak steril, datang steril itu lebih banyak kucing ya, karena kan lingkungan Bogor juga mas orang-orangnya gitu ya, orang-orangnya Iya. juga lebih senang memelihara kucing ya. Tapi bukan berarti nggak ada juga yang peliharaan, juga ada. Dan kita juga dapat sih untuk steril anjing gitu. Jadi dua-duanya ada, cuman yang lebih banyak itu kucing. Kucing ya dok Kebetulan ya. Bogor ya. Tapi kalau di Jakarta mungkin lebih banyak juga anjing. Jadi itu tergantung dari daerahnya juga sih. Lokasi ya dok ya. Iya Ya. benar. Saya pribadi juga pernah dok waktu sempat di klinik juga kan Sabtu Minggu libur gitu dok. Ya setiap hari Minggunya atau Sabtu Minggu kebanyakan kalau di daerah Jakarta banyaknya anjing dok. Iya, jadi Banyak. tergantung hobinya tempat tersebut gitu ya. Kalau Benar, Bogor, benar dok. Bogor lebih banyak kucing ya, datangnya mensteril kucing Dari gitu. kucing. Iya benar dok. Terus dok untuk terkait ini kita sudah tahu terkait sterilisasi secara umum, kemudian bedanya steril di hewan kesayangan yang jantan atau betina. Kalau yang jantan itu diangkat testisnya, kalau yang betina diangkat ovariumnya atau kita selalu melakukan tindakan ovariosterektomi. Iya. Nah, untuk waktunya sendiri dok, waktu steril yang tepat itu bagi anjing dan kucing itu di umur berapa sih dok? Nah, jadi memang itu perlu teman-teman ketahui ya, Dok Reza. Jadi kalau untuk steril itu sebaiknya pada saat mereka belum mencapai usia dewasa kelamin, ya kan? Kalau kucing, kucing itu termasuk yang bermacam-macam waktu dewasa kelaminnya. Anjing juga sama. Kalau pemilik hewan atau apa namanya itu penyayang hewannya itu memberikan makan yang baik kualitasnya, itu nanti si kucing dan anjingnya itu cepat dewasanya gitu. Jadi umur 7 sampai 10 bulan itu mereka udah mulai dewasa kelamin. Istilahnya dewasa kelamin itu udah minta di udah pengen mencari Udah pasangan lagi ya. udah mencari pasangan dok, udah mulai gatal. Iya, Itu udah mulai mulai itu kalau kalau kata orang Sunda mah mulai beger gitu ya. iya, mulai udah. Tapi ada juga yang udah 10 bulan masih belum pernah birahi gitu ya, tapi bisa mencapai 11 sampai 12 bulan gitu. Jadi tergantung dari lingkungan, kemudian pakan itu menyebabkan cepat dan terlambatnya mereka dewasa kelamin. Nah, itu sebaiknya kalau steril sebelum mencapai itu, Dok. Jadi apa namanya? Sebelum dewasa lah ya disebutnya. Iya, sebelum Nah, dewasa uh, gejala-gejala dok ya. betul. Tapi belum belum tentu juga kalau misalnya datang ke rumah sakit atau ke klinik untuk minta disteril umur 2 bulan juga belum bisa, Dok Reza. Jadi
Nah, sebaiknya kalau untuk kalau jantan bisa tuh, jantan kan cara Iya, jantan 3 bulan sudah bisa, asal sudah keluar biji testisnya itu ya, nah, itu iya. udah bisa steril. Tapi kalau betina biasanya paling muda itu 5 bulan gitu. 5 bulan itu baik di anjing maupun di kucing ya dok ya, 5 bulan. Dua-duanya Iya benar. disarankan. Jadi ya, yang perlu garis bawahi juga dok sebenarnya terkait nutrisi yang diberikan itu juga mempengaruhi dewasa kelamin dari hewan-hewan kesayangan kita ya dok. Betul, betul. Ya, lingkungan, nutrisi, cara pemeliharaan, dia happy atau banyak banyak nggak happy-nya gitu ya. Iya, Itu sangat banyak mempengaruhi stresnya. perkembangan hormonal gitu ya. Iya iya benar. Dan juga kita sering juga menemukan ya dok ya, kadang ada yang kurang dari 1 tahun sudah banyak yang bunting hewan-hewan kesayangan kita. Padahal kalau sebagai owner sendiri kan, dok ini padahal masih belum 1 tahun loh, kok sudah hamil aja, kok sudah bunting aja gitu. Nah itu kembali lagi terkait nutrisi yang diberikan sama kondisi lingkungannya ya dok. Betul. Jadi kan tadi itu udah saya singgungkan ya. Jadi umur 10 bulan biasanya udah mulai eh, kawin gitu ya. Iya Tetapi sebenarnya kalau memang mau mau kucingnya punya keturunan sebaiknya jangan 10 bulan itu juga gitu. Jadi harus iya ditunda dulu. Iya, betul. Jadi kalau mau ditunda ya ditunda 2 kali birahinya gitu. Itu yang paling sehat tuh, Dok. Jadi kalau iya misalnya baru beger langsung hamil itu lebih banyak resikonya lah. iya benar Lebih benar. banyak resikonya. Itu banyak risikonya. Makanya ya untuk menghindari itu juga itu salah satu solusinya di steril gitu. Gitu Iya. dok. Oh. Siap dok, sangat menarik dok ini, makin menarik nih kayaknya dok. Ada pertanyaan selanjutnya lagi nih dok. Eh, apa saja sih dok syarat-syaratnya? Mungkin nih selain umur tadi untuk disteril itu kan harus kalau dari 10 bulan atau dari segi medis lainnya apa sih dok harus dipenuhi? Kalau kan karena ini tadi kan umur paling kecil ya, umur paling kecil Iya, itu paling kecil. dan asal kalau untuk jantan asal testisnya udah turun itu udah bisa disteril dan selain itu dia juga harus sehat. Sehat itu kan berarti tidak demam, tidak ada cacingnya, tidak ada kutu. Artinya kalau ada cacing, ada kutu kan berarti dia terganggu ya sistem pertahanan tubuhnya gitu ya. Nah, terus kalau sistem pertahanan tubuhnya turun, selain dia daya tahannya turun, gampang terinfeksi nanti kalau misalnya dioperasi, itu juga umumnya tuh dia tuh apa anemia gitu. Kalau ada kutu, ada cacing. Jadi sementara kalau misalnya kita operasi pasti ada perdarahan ya, maksudnya meskipun Benar. kan ada sesuatu yang disayat berarti ada darah gitu kan ya. Iya, iya dok. Dan itu berarti tidak boleh anemia, tidak boleh ada kutu, tidak boleh demam, dan sebaiknya sudah sempat divaksin gitu. Vaksin yang pertama minimal. Tapi kalau misalnya 5 bulan harusnya vaksinnya udah lengkap ya dok ya. Udah Jadi lengkap, iya benar dok. ya kan vaksin itu dimulai umur 2 bulan kan ya. Jadi dua Iya, bulan diulang lagi sebulan kemudian, terus yang diulang lagi sebulan lagi. ya, kalau Iya, kucing malah lebih sedikit kan ya dibandingkan anjing. Kalau iya, kucing kan hanya 2 kali, terus setahun sekali, jadi lebih iya. lebih cepat lah ya lengkap vaksinnya gitu. Gitu Nah, dok. benar dok, tapi problemnya juga di masyarakat kita ya dok ya, di pemilik hewan ini, kalau yang udah aware akan paham tentang jadwal vaksinasi untuk hewan kesayangan. Tapi ada beberapa juga owner atau pet lovers yang masih nanti aja bulan depan sebulannya lagi. Jadinya vaksinnya pun tidak ada boosternya dok. Itu sih yang jadi PR kadang dok kan untuk kita Bener. biasanya. Iya, Iya, ya. Memang sih yang baik itu ada yang mengingatkan ya dok ya. iya benar dok. Tapi kadang-kadang satu ada klinik yang mengingatkan dok. Tapi kalau Iya, mengingatkan oh ibu ini udah waktunya manis vaksin ulang gitu kan ya. Ada juga yang iya, WA klien seperti itu. Tapi ada juga yang klien itu harus mengingat sendiri gitu dok. Kalau kalau benar di dok. Fokus sebenarnya sudah ada kan dok ya, di Fokus Vaksin itu udah ada waktunya untuk vaksin ulang gitu. Jadi ya tergantung lagi dengan pemilik
apakah perhatian atau Benar. mohon maaf ya. Ya, Jadi, benar, Dok. mungkin Kadang karena ada diskusi juga kalau gitu, Dok. Tergantung hewan peliharaannya gitu kan, Dok. lagi sibuk sana sini, jadi kadang-kadang lupa gitu ya, jadinya. Ya, Tapi intinya gitu sehat aja secara secara apa ya, secara fisik. Kemudian ya untuk di rumah sakit sendiri nanti pasti dicek sih anemia atau tidak. Terus biasanya si kucing atau anjing ini nanti pembekuan darahnya cepat atau tidak gitu. Itu tergantung dari hasil pemeriksaan. Nah, kalau misalnya semua lulus bisa dilakukan sterilisasi. Karena kan kalau terutama untuk betina itu ya, betina itu kan operasinya buka perut. Jadi kategorinya itu apa ya, operasi besar gitu. besar Jadi ya, Dok. nah, tapi kalau kalau jantan kan operasi dari luar gitu ya, dari eksternal. Jadi operasinya kecil. Tapi kan dua-duanya berdarah. Jadi kalau misalnya anemia itu sangat sangat tidak disarankan dan bisa membahayakan hewannya gitu, Dok. Iya, benar, Dok. Nah, buat teman-teman semuanya di sini ada yang menginginkan atau akan hendak mensterilisasi hewan kesayangannya, jadi itu kesehatan poin penting ya, Dok Nana ya. Terutama terkait yang harus bebas dari beberapa penyakit juga, terutama juga penyakit yang terlihat aja, misalnya ada kutu, setidaknya kutunya dihilangkan karena itu salah satu penyebabnya anemia gitu. Dan cacing juga kalau bisa benar-benar harus sehat gitu. Ya. Makanya kan kadang-kadang nih, Dok, di kasusnya Ya, di rumah hewan nih, ada yang pengen langsung disteril saat itu juga. Waduh, dokternya benar. langsung, aduh, gimana nih caranya? Akhirnya ya, eh, ya salah satu tugas kita ya dokter hewan yang mengedukasi gitu ya. Kalau diedukasinya baik-baik, insya Allah sih teman-teman klien pada mengerti kok ya. Sekarang ini Iya, apalagi ininya referensinya udah banyak sekali ya, jadi benar, Dok. Tapi gampang. juga kebanyakan referensi juga jadi membuat kadang kita memberikan edukasi itu makin pusing, Dok, jadinya karena diri, Dok. Bener-bener. Jadi ya Iya, Dok. udah kira-kira. Iya. Kemudian, Dok, pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. Eh, apa sih, Dok, keuntungan ketika hewan disterilisasi itu? Nah, memang itu selalu pertanyaan yang paling sering tuh dok Iya, ditanyakan. benar. Apa sih untungnya Nanti gitu kalau ya? udah di steril gimana, Dok, jadinya gitu kan, Dok ya. Dan hewannya kita tidak bisa mengekspresikan gitu ya. Iya, benar, Dok. Betul-betul. Jadi sebenarnya gini dok dan teman-teman semua. Jadi kalau steril itu sebenarnya tujuan kita itu pertama pasti manusia dulu ya yang tujuannya. Jadi dengan hewan tidak terlalu tidak terlalu apa ya tidak istilahnya gini tidak kawin terus tidak punya anak berarti kan kita tidak repot mencari untuk makannya gitu ya, memberi makan tidak keberatan gitu ya secara mohon maaf ekonomi gitu. Jadi memang sih mungkin pada awalnya sterilisasi apa butuh biaya, tetapi kalau kita berpikir panjang gitu ya, berpikir panjang ke depan ke depannya kita tidak harus banyak memberikan makan karena kalau kita menelantarkan hewan jadi ceritanya kita sayang tapi kita makannya nggak cukup, berarti kan kita menelantarkan hewan. Jadi itu lumayan repot juga. Terus buat si hewannya sendiri kan, kalau misalnya dia nanti ada resiko melahirkan, kemudian banyaklah resikonya ya untuk kalau mereka tidak di steril. Nah, terus ada beberapa penyakit juga yang bisa hilang kalau misalnya di steril. Contohnya nih kanker kanker mamari atau kanker susu ya, Iya. kanker kelenjar susu itu ya. Iya. Terus ada juga mungkin ada hamil anggur yang bermasalah gitu kan, karena mereka Iya. kan hewan itu meskipun kita pelihara bersih, kadang-kadang kan tidak selalu bersih juga, jadi ada infeksinya gitu. Ya, yang utama itu yang kesejahteraan manusianya, kemudian kesejahteraan hewannya. Memang itu tujuannya ke situ. Iya, karena juga mengingat populasi dari
maupun kucing ini semakin tahun tuh semakin meludak ya dok ya, juga menghindari itu. Iya, kadang-kadang gini kan dok, jadi udah kebanyakan kucing, akhirnya kucingnya dibuang kan sayang, mestinya tega gitu ya, nggak tega Iya. gitu. Nah, lebih baik punya satu, dipelihara bagus gitu ya, terus kita juga enak lihatnya kan kucing cantik ya, jadi enak untuk melihat kalau dia sehat, ceria gitu. Jadi itu Iya. salah satu Iya, keuntungan. dan tujuan juga ada hewan peliharaan di tengah-tengah keluarga itu juga agar kita bisa merilis stres kita juga ya dok ya. Soalnya kalau Oh, makin banyak pun bukannya makin stresnya hilang, malah makin tambah ya dok ya. Kita pakai ada persiapan seperti itu. betul-betul. Itu dari sisi positifnya ya dok ya. Kalau Ya, misalnya dari sisi negatifnya nih dok, nah misalnya ya, yang sudah di steril itu seperti apa sih dok pengalaman dokter Nana? ya, benar. Jadi memang kalau ada benefit, ada defisit ya, istilahnya ya, ada kerugiannya. Nah, memang tapi kalau ditimbang-timbang nih sebenarnya lebih banyak benefitnya. Cuman saya harus menyampaikan kekurangannya itu. Jadi karena kita mengangkat suatu organ yang cukup penting gitu ya di Iya. dalam tubuh, ya organnya itu ovarium sama testikel ya, testis. Itu kan mereka tuh menghasilkan hormon. Nah, hormon itu kita ambil berarti ya ada efeknya, tapi tidak selalu muncul sih, tidak selalu muncul. Jadi ada yang efeknya rambutnya jadi rontok gitu. Terus ada juga yang jadi terlalu gemuk gitu ya jadinya. Karena kan uh, ada di steril terus dia jadi tidak ada keinginan untuk beraktivitas lebih banyak gitu. Jadi males, tapi yang punya masih memberikan makan yang masih porsinya masih sama, belum lagi snack-snacknya gitu ya. Benar-benar dok. Kan lebih gemuk. Nah, terus kalau gemuk akhirnya ada lagi efek lain yaitu kalau laki-laki jantan ya. Kalau jantan itu jadi ada lagi ke urinary problem. Tapi itu kalau misalnya kita aware dari awal, udah diterangkan oleh dokternya sih, insya Allah itu bisa dicegah lah ya. Benar dok. Nah, jadi, itu kerugiannya. Iya, dan juga mungkin kerugiannya yang setelah sama dokter Nana itu akan dialami oleh beberapa juga pet lovers yang hadir di acara kita sore hari ini ya dok ya. Dan itu akan menjadi sebuah proses ya dok ya, antara perubahan perilaku dari hewan yang sebelum disteril dan setelah disteril. Iya, betul. Tapi ada kalanya juga gini, Dok. Hewan saya udah disteril, tapi kok masih galak aja sih. Nah, Nah, itu dok, iya. nggak berubah dong, masih begitu juga gitu ya. Nah, itu Iya, ada penjelasannya juga gitu. Mungkin di sterilnya udah mulai dewasa ya, udah dewasa gitu ya. Nah, itu juga akan masih ada sisa-sisanya dok setelah di steril. Jadi nggak langsung pendiam gitu ya, nggak langsung manis gitu ya, nggak iya, duduk aja. Tapi masih aja mencari itu, malah berantem, ada aja iya, kasus seperti itu. Jadi iya. itu tidak mutlak langsung pendiam, langsung ini gitu dok. Jadi ada kasus yang seperti itu. Karena kan kebanyakan juga para owner ini kan mensterilkan hewan kesayangannya itu agar mereka tidak lebih tenang ya dok ya, mempunyai sifat lebih tenang dan lebih kalem lagi. Tapi nyatanya setelah disteril sama aja gitu. Tapi paling enggak ya, nggak jerit-jerit yang paling Iya, terakhir itu nggak jerit-jerit gitu ya. iya benar dok. Kadang kan ada yang masih juga tingkah lakunya masih ingin kawin juga ada ya dok ya. Iya ada. Iya Pasti masih ada. pengen apa mounting ya, jadi pengen naikin Hmm. temennya gitu. Ya ada sih, tapi ya kalau sterilnya benar ya nggak akan ada anaknya gitu. Iya benar dok. Jangan sampai tertinggal dok kasarnya Ya, gitu. benar benar. Jangan sampai ada yang salah potong. Iya. Iya dok, juga kan di masyarakat kita ini di Indonesia kan dok ya, terutama di orang-orang awam sekitar kita pasti kan daripada steril, daripada dioperasi, mending disuntik dikasih KB aja, dikasih pil KB yang buat manusia itu dok. Kan Iya. kita ketahui kan tentunya memang sama-sama untuk mamalia, tapi ini kan untuk pil KB ini dosis untuk manusia, tapi untuk hewan seperti apa jadinya, dan
hormonalnya pasti terganggu kan dok ya. Mungkin bisa dijelaskan dok. Ya, jadi memang sih banyak ya yang memilih untuk memberikan obat manusia untuk steril kucing atau anjingnya gitu ya. Nah, sebenarnya sih kalau secara internasional itu sudah tidak disarankan lagi dong. Jadi teman-teman kalau misalnya mau kucingnya apa namanya tidak punya anak, terus tapi maunya dikasih obat saja gitu, itu hampir lebih banyak resikonya daripada manfaatnya gitu ya. Karena gini, siklus birahinya, terutama betina nih ya dok. Jadi siklus birahinya betina itu kalau di manusia itu sangat konstan ya, teratur gitu. Tetapi fasenya itu kalau pada kucing itu sangat berbeda. Jadi kalau di kalau di kita lagi kalau di manusia itu suburnya kan setelah Iya menstruasi. dok. Aduh, mau menstruasi deh. Tapi kalau di kucing atau anjing itu justru pada saat dia menstruasi dia subur gitu. Itu aja sudah berbeda. Kemudian yang paling tepat untuk memberikan obat itu kan ada masa-masanya, ada masanya. Jadi apa namanya proestrus ini sebelum dia estrus gitu ya. Jadi untuk menghambat supaya hormon estrogennya tidak muncul gitu kan. Jadi itu sebelum itu. Nah, ada kalanya pemilik kalau dokter kan ketemunya pada saat itu juga. Dia dokter Benar dok. bertanya ke apa namanya ke klien kapan ini apa namanya birahi terakhirnya gitu kan ya. Terus Benar. dihitung-hitung kadang-kadang salah hitung. Karena mungkin informasinya juga. Kemudian itu memang preparat bukan buat hewan gitu. Nah, kalau Benar dok. misalnya salah waktu pemberian obat itu efeknya juga ada gitu. Malah lebih lebih kasihan gitu ya kalau misalnya kita memaksakan memberikan itu. Jadi kalau saran saya sih jangan ya, jangan pakai obat gitu ya. Karena itu juga jadi mistreatment disebutnya. Jadi Ya. waktunya itu kadang-kadang kurang tepat. Alhamdulillah kalau tepat ya. Oh bisa Iya benar. ada masalah iya kalau lagi beruntung. Kalau lagi nggak beruntung ya gambling sekali ya dok. Jadi Benar-benar dok. Dan terkadang owner sendiri pun juga akan merujukan hewan kesayangannya itu ke vet atau ke dokter hewan setelah ada gangguan biasanya dari hewannya. Biasanya kan kita akan temuin tuh seperti adanya tumor mungkin ya dok ya di situ ya, dengan mengakibatkan kerusakan ovariumnya jadinya yang ownernya awalnya tidak memiliki anak sementara waktu tapi akhirnya karena itu diangkat juga lah saluran reproduksinya begitu ya dok ya. ya juga itu. Ya hampir hampir banyak hampir apa lebih persentasenya itu lebih tinggi kasus reproduksi itu karena apa karena mistreatment tadi. Jadi Iya. apakah itu dia piometra atau hamil nanah atau kisahnya bertumpuk di dalam rahim Iya, atau iya. malah si indung telurnya itu sendiri yang tumbuh cancer gitu ya. Terus Iya. itu terus apa kanker payudara juga itu juga salah Benar. satu efek dari ini steril yang tidak cocok itu. Iya. Makanya kalau hewan itu teman-teman sebaiknya sekalian aja gitu ya di steril gitu. Iya, karena juga tadi seperti yang dokter sampaikan, siklus setiap hewan tuh berbeda-beda ya dok ya. Kalau misalnya kita menggunakan obat yang salah, maka hasilnya akan salah juga. Benar niatnya kita baik, tapi ternyata kita menyakitkan hewan gitu ternyata. Ya kan kalau udah infeksi itu kan si hewan itu memang tidak bicara ya, tetapi kan mereka Benar. merasakan sakit gitu ya. Iya, Dan kita harus aware itu gitu. iya dok benar. Iya Ini ada gitu. pertanyaan nih dok dari viewers kita nih, dari Rizky EF. Izin bertanya dok, untuk sterilisasi sendiri kan dapat merubah sifat alami hewan. Apakah itu tidak mengganggu five freedoms dok? Sifat alaminya yang seperti apa nih? Eh, yang dimaksud gitu ya, yang satu. Tapi Iya, sifat alami. sifat alaminya yang untuk apa nih?
kan sifat alami itu mengekspresikan apa Iya, ya? mengekspresikan dari tingkah laku ya, Dok ya. Iya ya. Mungkin ini maksudnya kayak yang tadi, Dok, yang pernah kita bahas di awal, kayak bagaimana hewan setelah disteril harapannya lebih kalem, tapi malah lebih ganas, malah jadi ganas juga, nggak ada perubahan sama sekali. Mungkin dari Rizky ini menyatakan seperti itu, Dok, gitu. Enggak, sebenarnya sih gitu, Dok. Sifat jadi kan semuanya kalau di hewan itu kan dorongan hormonal ya. Nah, Iya, dorongan benar. hormonal dia tuh mau mau mengekspresikan pengen kawin itu kan karena dorongan hormonalnya gitu. Mereka kan apa namanya? Tidak ada keinginan kayak saya nggak tahu ya, manusia itu kan kadang-kadang selain hormonal ada lagi perasaan gitu ya. Benar, 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 Dok. Hewan, Emosional, Dok ya. iya benar. Jadi kalau di hewan kan semuanya hormonal. Jadi kita tuh eh, mengkat hormonnya itu. Jadi kalau misalnya tidak berefek, ya tidak ada perasaan untuk pingin gitu ya, Iya, logisnya begitu gitu ya. Jadi saya rasa itu tidak mengganggu mengekspresikan behave naturalnya gitu ya, karena iya. dia tidak ada keinginan gitu. Itu kalau menurut saya, Dok. Iya, iya, Dok. Jadi Semoga itu, menjawab ya tadi Rizky. iya, buat si Rizky. Jadi itu sebenarnya kita juga dengan mungkin dengan adanya hewan-hewan di sekitar kita, hewan-hewan domestik ini kan, Dok ya. Jadi kan mereka lingkungannya bukan untuk hidup di alam lagi, di alam liar ya, Dok ya. Tapi karena sudah di keluarga itu juga, jadinya untuk yang pet freedom ini udah terpenuhi karena kita juga memberikan apa yang mereka inginkan seperti yang di alamnya gitu, Dok ya. Tapi karena sudah terdomestikasi, sudah ada di lingkungan manusia, jadinya hal itu jadi diperbolehkan ya. Memang diperbolehkan. Jadi gini, ekspresi natural behavior itu, kita contoh kasusnya kucing aja ya, kucing. Iya. Jadi kalau dorongan hormonal itu kita udah cut nih. Tetapi kan ada yang kebiasaan mereka itu seperti manjat-manjat gitu ya. Ya, benar. Nah, itu tuh harus diperhatikan tuh. Jadi pemilik hewan harus memfasilitasi si kucing untuk tempat dia memanjat ke tempat tinggi gitu. Nah, kalau misalnya, oh kucing saya di dalam kandang, Dok, ya nggak apa-apa, kandangnya berarti dikasih undakan, ya. Kata orang Sunda mah undakan seperti Tangga, tangga dong, isi tangga. tempat Iya, tidur gitu dikasih ya, tangga. tempat nengger. Jadi itu Iya, tempat adalah bertengger. behaviornya mereka juga. Terus kalau mereka hidup berkelompok, itu berarti undakannya ada beberapa tuh. Yang merasa paling bos, dia pengen paling tinggi tuh. Berarti Iya, kita di tangganya juga. Jadi jalan tinggi-tinggi nggak ada tempat manjatnya. Jadi kan nggak nyampe juga ya. Itu. Makanya kucing iya, kalau kalau naturalnya pengen bersembunyi, pengen naik-naik ke atas, pasti kalau nggak punya di dalam rumah, mereka lari ke para-para gitu kan, Dok ya. iya, Nah, itu kita fasilitasi, itu salah satu bentuk kita membantu mereka mengekspresikan natural behaviornya mereka. Terus yang lain lagi, kucing ini kan naturalnya dia apa namanya soliter, dia iya. sendiri-sendiri ya. Kucing ini mau hidup berkelompok kalau hanya ada masih anak-anak atau masih kitan gitu ya. Tapi kalau udah mulai menginjak dewasa, mereka itu soliter. Nah, jadi kita sebagai pemilik nih mau mengaplikasikan freedom tadi, itu berarti kita membuat si kucing ini jangan sampai sekamar dengan yang dia tidak suka, atau kita menyediakan space untuk satu kucing. Mereka kan memilih sendiri tuh space-nya mereka gitu. Itu dah maksudnya. Iya. Oke, semoga terjawab ya, Rizky. Kemudian nih, Dok, pertanyaan selanjutnya, eh, hewan mati saat disterilisasi itu apakah ada, Dok, kejadian seperti itu, Dok? Oh, Pada disterilisasi hewan kemudian mati. iya, bukannya tidak ada ya. Ada pada kasus tertentu, misalnya tuh tadi sebelum disteril, dia tidak diperiksa secara keseluruhan. Nah, biasanya itu
matinya death on table ya, jadi mati pada saat dioperasi itu karena efek bius, jadi depres, nafas terlalu ini ya, terlalu dalam, kemudian depres kardiovaskular juga terlalu dalam, jadi pada saat dioperasi mungkin monitoringnya kurang ketat gitu ya, jadi bisa saja gitu. Nah itu yang harus dipreventif ya, harus dicegah gitu. Tapi bukan berarti ya. Jadi makanya sebaiknya itu syarat itu tadi dipenuhi dulu sebelum kita lakukan operasi kucing. Iya dok. Harus jadi benar-benar hewan yang akan dioperasi itu harus memenuhi syarat itu yang cukup, seperti harus sehat dulu dan kalau bisa pun ada rujukan dari hasil lab itu juga lebih bagus ya dok ya, karena itu juga terkait organ dalam gitu ya dok. Ya memang sih syarat minimalnya kalau untuk lab itu hematologi ya dok, tetapi kan sebenarnya ada lagi pemeriksaan fungsi hati, ada pemeriksaan fungsi ginjal, kemudian ada EKG-nya, ya kan? Nah, jadi nggak usah X-ray kalau terlalu mahal, tapi paling nggak cerita ekonomis ya. Iya, ekonomis. Kalau dokter tuh akan lebih tenang mengerjakannya kalau semua data ada gitu ya dok. Tapi kalau misalnya keberatan ya paling tidak itu melihat pembekuan darahnya sama kecukupan darahnya pada saat kita lakukan operasi. Karena efek anestesi kan lumayan ya dok ya. Jadi semuanya ya. Jadi ya itu kita lulus gitu. Bisa saja terjadi. Kejadian kayak gitu dok, apakah hanya bisa terjadi pada mungkin umur bisa ya dok ya? Mungkin untuk yang hewan umurnya lebih tua atau lebih rentan ya dok? Betul. Yang lebih tua kemudian tidak fit itu lebih rentan. Dokter itu biasanya harus selalu berhati-hati gitu ya. Untuk mau melakukan surgery atau bedah gitu. Kemudian dok, jika hewan tidak disteril dalam waktu lama, apakah berbahaya dok? Tidak disteril dalam waktu lama berbahaya. Biasanya dulu kasus geriatri yang mengarah ke reproduksi itu selalu ditemukan pada hewan yang tidak disteril biasanya. Jadi misalnya nih dia udah dewasa, kemudian muncul piometra, kemudian muncul tumor testis misalnya ya. Nah, kalau testisnya tiba-tiba membesar gitu, terus dia karena tidak disteril itu bisa saja terjadi, tapi dalam jangka waktu dia udah berumur gitu dok umumnya. Iya. Gitu dok. Jadi juga ada bahayanya juga dok ya kalau misalnya dibiarkan lama. Karena saya juga sempat lihat video tuh dok, kalau misalnya ada kuda jantan yang sudah lama sekali tidak kawin, pada akhirnya mengalami cacat di organ reproduksinya. Karena saking lamanya itu dok ya. Kalau jantan kan ada prostat ya. Nah itu bisa berefek ke situ. Tapi kalau yang betina kalau tidak terlalu diganggu sih pada waktu muda sih masih oke. Tetapi kalau udah mulai tua gitu ya, biasanya suka ada problem ya dok di situ. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok dari viewers kita. Selamat sore dokter, izin bertanya. Saya punya kucing jantan sudah dikastrasi 2 tahun yang lalu. Namun baru kemarin ini kucing saya kawin. Apakah mungkin hewan yang sudah steril ada keinginan untuk kawin? Nah itu dok. Udah 2 tahun ya? Baru masuk ya, udah 2 tahun dong disterilin. Kenapa masih bisa kawin kalau udah disteril padahal? Kalau secara medis harusnya tidak ya. Harusnya tidak. Karena kan tapi ntar dulu, dia sterilnya apa nih? Sterilnya kastrasi kah atau hanya ektomi? Kalau kastrasi kan harusnya testisnya udah diambil ya. Jadi udah dioperasi testisnya itu gitu. Nah, tapi kalau secara logika harusnya tidak ada keinginan. Ya kalau misalnya main-main mungkin ya. Maksudnya kan kalau ini kucing ya, kalau kucing itu kan kalau kalian ada tandanya gitu ya. Misalnya kalau jadi itu betinanya marah gitu. Tapi kalau hanya naik-naik aja kadang-kadang
hanya ingin mendominasi gitu ya, tapi tidak terjadi kawin gitu. Mungkin ya, karena saya Iya, kan lihat kasusnya, tetapi kalau secara medis, kalau testis sudah diambil, tapi pada saat dia udah dewasa pasti ada sisa-sisa kan. Tapi kalau misalnya untuk memproduksi, karena kan usia sperma itu kan ada terbatas ya. Nah, kalau misalnya udah 2 tahun, apalagi gitu ya, harusnya sih tidak tidak iya. akan membuahkan gitu, harusnya ya. Berarti termasuk kelainan ya dok ya ini. Atau dari mungkin tadi ada sisa hormonal yang masih ada di situ, jadi mengakibatkan si jadinya kejadian seperti ini, begitu ya dok Ya, ya. tapi ini udah 2 tahun ya dok, tapi Aduh, iya. gimana gitu. Ya kalau Kalau saya hormonnya lebih ya, mungkin dia ingin mendominasi kali ya, maksudnya begitu. iya mendominasi mungkin ya dok ya. Karena sifat dominan itu akan ada karena kita mengingat bahwa ini soliter begitu ya dok. Ya, semoga terjawab ya Alvira Destri. Jawab ya. Oke. Kemudian dok, ini nggak berhenti bertanya nih dok ya. Ya, ya, ya. Kalau saya tahu, insya Allah dijawab dok. Kalau nggak tahu, nanti utang Iya saya dok. berarti. Tadi kan kita sudah bahas semua prosesnya terkait sterilisasi nih dok pada hewan kesayangan. Terkait biaya nih dok. Nah, Itu mahal, oh kok mahal sih? Mending dikasih pil KB aja, pilihannya itu lebih murah katanya gitu dok. benar-benar benar. Ini yang ditanya biayanya berapa gitu ya dok ya? Waduh, Iya, apa-apa. Aduh, tapi yang jelas pada apa? Pada operasi sterilisasi jantan itu pasti biayanya lebih murah daripada betina gitu ya. Karena dari segi apa jenis operasinya saja, yang satu kan dari eksternal, jadi lebih gampang lah ya. Maksudnya bukan lebih gampang, aduh menggampangkan deh. Nggak, maksudnya lebih Lebih ya, kecil kemungkinan ini ya dok ya, infeksinya tingkat. effortnya tuh lebih sedikit, Iya. usahanya itu lebih sedikit gitu untuk operasinya itu jantan, dan itu berarti kan kaitannya ke jasa dokter. Kemudian nanti bahan habis pakainya, ada dokter yang steril tapi tidak menghabiskan benang, ada juga. Terus kalau misalnya benangnya kalau pakai benang ya berarti kena biaya benang gitu. Tapi nggak banyak, kalau perbandingan aja nih antara jantan betina, kalau misalnya jantan benangnya habis 1, kalau pakai benang malah 0, kalau nggak pakai benang. Iya malah nol. Kalau yang terbuka dok ya. Nah terus kalau betina bisa 3 gitu, tiga habisnya gitu ya dok. Jadi bayangin aja tuh, kalau satu benangnya mungkin more than 200 rupiah, 200,000 rupiah gitu ya. 200 misalnya ya. Itu udah dihitung oleh rumah sakit. Kemudian tadi jasa dokter, kemudian obat biusnya. Nah, kalau obat bius kan hampir sama ya, tetapi untuk betina itu kalau dia operasinya cukup lama bisa jadi ada penambahan obat bius. Benar. Nah, itu menambah biaya lagi gitu. Nah, terus belum lagi mungkin bahan habis pakai yang lainnya banyak ya, ada perban, kemudian ada apa lagi? Ya obat-obatan gitu. Jadi itu kalau biaya betina pasti lebih mahal daripada yang jantan gitu. Kira-kira tuh politisi nggak itu penjawabnya tuh? Benar sih dok, karena kalau misalnya dari yang dari daerah ataupun yang di perkotaan juga pasti ada range harga tersendiri ya dok ya. Terkait jasa dokter tuh setiap daerah juga berbeda-beda dok. Pasti beda. Ya karena kan jasa contoh nih Jakarta Bogor aja, Bogor itu masih lebih di bawah daripada Jakarta jasanya ya. Benar, iya. Belum lagi dari pajaknya dan lain-lainnya. Iya benar. Belum lagi dari maaf ya. Belum lagi dari tingkat profesionalnya dokternya ya dok ya, yang biasanya ada tuh orang yang pengen saya mau sama dokter ini aja milih-milih gitu ya. Itu justru kan lebih mahal ya dok ya. Jadi kalau misalnya dokternya udah senior dan mungkin udah sangat senior dan dia udah sangat ya istilahnya udah pengalamannya udah sangat tinggi gitu ya, bisa jadi kan jasanya juga lebih tinggi.
Beda Iya. dengan yang mungkin baru mulai gitu. Ya, ada sih yang seperti itu, Dok. Ya, itu mungkin terjawab ya buat teman-teman semua yang nanya berapa sih harganya, mahal, setiap daerah beda-beda, karena memang itu yang terjadi ya dok ya, baik di beberapa wilayah, itu pun daerah perkotaan ataupun yang mendekati kota juga ada perbedaan harga di situ. Gitu. Terus dok, kemudian nih tadi sudah bahas operasinya, biayanya, nah, perawatannya nih dok. Pasca Nah, penyembuhan nih, yang lebih sulit apa dan perawatan yang paling yang dibutuhkan itu apa sih dok? Yang harus kalau yang setelah operasi ya dok ya, kalau yang langsung setelah operasi ya pasti perawatan luka ya. Tetapi untuk jantan sih tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu sulit karena kan lukanya juga paling setengah senti atau 1 senti paling banyak gitu. Dan jadi itu kayak kayak hanya luka sayatan biasa gitu ya. Dengan catatan tidak ada komplikasi pendarahan ya. Nah, ya gitu. kalau yang betina itu agak lebih sulit karena dia tuh kan ada tiga lapis luka gitu ya, luka kulit, luka antar kulit, sama luka perut, Oh, ya apa ya. bagian dalamnya gitu. Nah itu penyembuhannya kan sampai 1 minggu ya. Kalau normal-normal aja semua nih, udah diketahui sebelum operasi semuanya udah oke, terus dia juga tidak ada komplikasi. 1 minggu itu udah buka jahitan. Nah kalau yang jantan nggak perlu, tergantung juga ya, kalau ada 1 jahitan ya berarti harus dibuka 1 jahitan, itu ya sekitar 5 hari juga udah bisa, udah kering. Tapi ya dimohonkan untuk ke pemilik untuk selalu apa namanya menjaga kebersihan lukanya itu. Jadi perbannya mungkin dibuka setiap 3 hari dibersihin gitu. Jadi 7 hari udah buka jahitan. Nah kemudian kalau maksudnya jangka panjangnya setelah operasi ini ya berarti kan kita agak repot sedikit nih membuat si hewan ini lebih banyak beraktivitas karena dia males kan, berarti dia males minum, berarti kita menjaga minumnya, kemudian menjaga menjaga asupan makanannya gitu ya. Ya, Tapi benar-benar. sambil main-main juga kayaknya sih nggak berat ya dok. Jadi Benar. sambil karena kan juga yang kita pelihara mungkin 1 2 nggak 10 gitu ya, jadi apa namanya, nggak, kalau menurut saya sih nggak terlalu For berat. treatmentnya ya dok ya. Betul. Nah, jadi kalau pasca operasi teman-teman bagaimana tergantung dari kita juga sebagai pemilik aware atau tidak. Karena kalau misalnya ada luka yang harusnya masih dalam perawatan dokter tapi sudah dibawa pulang ke rumah, yang harus dijaga adalah kebersihannya ya dok. Dijaga tuh. Karena kan pasti ada kejadian nggak sih dok seperti itu? Kalian Oh habis ya, operasi hari ini, terus si owner minta dibawa pulang, kemudian setelah 1 minggu 2 minggu, dok belum sembuh jahitannya, ada yang kebuka, kemudian ada karena itu ada nggak sih dok? Boleh ada. ceritakan? Kebetulan saya juga pernah dapat beberapa kali itu ya. Itu ternyata dia alergi terhadap benang gitu salah satunya. Kemudian pas di itu kurang higienis gitu, ininya apa kandangnya gitu ya. Jadi Kandangnya gitu dok. udah gitu si kucingnya dibiarin menjilat, kan air liur bagaimanapun ya ada kumannya ya, jadi Iya, dibiarkan menjilat pada saat dia udah, bisa kan kalau luka udah mau sembuh pasti gatel ya, dan pasti iya, iya. mau menggaruk dan dengan lidahnya dia garuk, dijilat-jilatin, Iya, terus pemiliknya nggak tahu, terus ada secondary infeksi, ada. Terus yang lainnya yang faktor X itu yang mungkin alergi benang, ada juga yang sampai apa ya, kok nggak rapet-rapet. Terus ada juga yang karena nggak diperiksa ternyata dia gulanya tinggi. Nah itu persembuhan lukanya juga akan terlambat lebih gitu. lama. Iya, iya. Dan itu dok, kalau misalnya seperti itu, apakah pernah ada case kematian dok? Kan ada infeksi berarti ya dok, kan? Kalau misalnya ada muat seperti nanah, seperti itu dok. Ya, saya kalau kalau saya sih belum menemukan itu, tapi kalau yang sembuhnya lama itu ada. Cuma kalau sampai kematian, kebetulan kami belum ketemu. Tetapi kalau secara logika
diterangkan itu ya bisa sampai meninggal atau mati itu karena sepsis. Jadi nanahnya tidak terawat dengan baik, apa tidak dirawat dengan baik, terus si kumannya masuk ke dalam si infeksinya masuk ke peredaran darah, semuanya jadi terganggu, terus akhirnya dia tidak bisa diselamatkan. Gitu dok, mungkin penjelasannya ya. Iya, iya benar dok. Karena kan ya karena infeksi juga disebabkan oleh kuman-kuman itu sendiri yang ada nya masuk ke darahnya bisa mengakibatkan misalkan di beberapa organ hingga mengakibatkan kematian ya dok ya. Nah, itu yang paling tidak kita inginkan ya. Iya. Iya. Ada yang bertanya lagi nih dok. Dokter Adis dok bertanya, kasus tetanus post steril dok, apakah dokter ada pengalaman? Terima kasih. Silahkan dok. Kalau ditanya pengalaman saya kayaknya saya belum ketemu ya dok, dok Erli. Ya. Belum ketemu ya, tetapi bisa jadi aja gitu kan apa ya berarti operasinya nggak steril ya. Jadi Iya. operasinya itu alatnya mungkin nggak steril, terus ada kuman tetanus, bisa jadi gitu tetanus. Tapi kalau saya sendiri sih, karena kan kita medis kan udah diajarin ya, maksudnya dokter-dokter itu ada standarnya untuk melakukan operasi gitu, udah dengan alat yang steril gitu kan. Jadi selama ini kalau di rumah sakit kita tidak ketemu dan jangan sampai ketemu gitu ya. Iya benar. Jadi temuan ya dok ya jadinya kalau sampai Dipertanyakan gitu. mungkin ini ya dok ya. eh, Pos misalnya nih ada kucing betina atau hewan hewan kesayangan betina yang disteril, kemudian ada luka terbuka, tapi ownernya sendiri yang tidak aware dengan kandangnya sehingga ada kandang yang berkarat, mungkin bisa ya dok dari situ Ya, ya dok. itu bisa. Jadi salah satu efek sepsis itu tadi, itu ya. Benar. Perawatan luka yang kurang baik, lingkungan yang tidak bersih, itu bisa menyebabkan kejadian. Itu dok. Kemudian pertanyaan nih dok, syarat untuk owner terkait sterilisasi dok? Ya, gimana dok? Iya, untuk yang pertanyaannya ada bagaimana dok saran untuk owner terkait sterilisasi ini? Saran untuk owner Mungkin untuk ada sterilisasi. objek owner tertentu dok yang menjadi kita apa ya? Jadi yang harus kita objektifin beliau-beliaunya ini, owner-ownernya ini kan ada cuma yang sementara dibanyakin, dikembangbiakin, ada juga yang satu aja atau dua aja gitu dok. Iya, Gimana itu Pak? masih bermacam-macam ya klien kita gitu. Ada yang tidak setuju dengan alasan tertentu, ada yang mau menyetujui. Tapi sebenarnya gini, saran medis itu pasti sudah melalui banyak penelitian gitu ya dari dulu sampai sekarang. Jadi alasannya itu sangat sangat logis gitu. Tapi kalau kalau misalnya nih pemilik belum setuju untuk dilakukan steril. Kalau yang sudah setuju berarti masalah udah beres ya dok. Iya, Tapi masalah udah beres. Setuju. kalau dokternya tinggal menyarankan ini nanti perawatannya seperti apa, kan biasanya akan disarankan. Maksudnya kayak tadi tuh diajak olahraga, kemudian makannya dijaga, kemudian disayang, pasti kan dia lebih sehat dan lebih ceria gitu ya. Iya. Tapi kalau yang belum setuju ya harus komitmen dengan ketidaksetujuannya itu. Terus nanti kan akan harus memenuhi itu tadi, memenuhi semuanya itu untuk karena kan tanggung jawab kita sebagai manusia yang memelihara hewan di bawah lindungan kita, kita tidak boleh sampai lalai gitu ya untuk ini. Nah, kalau kalau pahamnya seperti itu kan tidak bisa dipaksakan juga ya. Tetapi Ya. untuk melihat manfaat dan mudaratnya gitu ya, mungkin manfaatnya secara medis itu lebih banyak gitu dibandingkan mudaratnya gitu ya. Iya, iya. Apa ya, manfaat dan keuntungan, manfaat dan kerugian gitu ya. Iya. Jadi Karena lebih juga pastinya kalau sudah para lovers ini atau para pemilik hewan ini kalau sudah memikirkan untuk steril berarti ada suatu hal yang udah mereka beli dengan diri mereka sendiri ya dok ya. Nanti gimana ke depannya? jangan sampai juga merasa penyayang hewan terus tidak mau disteril, tapi banyak kejadian kucing dibuang di depan rumah seseorang Benar. gitu
Benar. Bukan. Di rumah sakit tiba-tiba diantar ya, dok ya kadang dok. Oh, itu rumah sakit ya. Itu saya tidak perlu buka rahasia itu. Tapi Iya. ada rumah sakit ada banyak. Jadi ya kadang-kadang ada penyayang itu yang tiba-tiba kucing udah ada di depan rumahnya. Kemudian karena udah memang penyayang ya, akhirnya dibawa ke dokter untuk disteril supaya dia tidak berkembang biak, terus bisa dipelihara baik gitu. Itu ada yang Iya. baik seperti itu. Tapi ada yang tidak mau steril, tapi anaknya banyak dibuang, itu kan gimana ya? Tidak terbicarakan gitu, tidak terungkap. Iya, benar dok. Itu Benar tidak dok. tidak bukan bentuk tanggung jawab yang benar kalau menurut saya gitu. Benar. Ya. Jadi kalau misalnya merasa, jadi kita manusia kan udah bisa mengukur ya, maksudnya, oh Iya. saya mau punya hewan peliharaan, terus saya tapi tidak bisa banyak-banyak, ya udah disteril. Dan kita juga akan fokus kan sayang ke si hewan yang kita pelihara. Karena kan kalau misalnya udah steril juga hewannya cenderung bersih, jadi kita lebih seneng ya lihat Iya. hewan gitu dong. Dokter Adis bertanya lagi nih dok, kasus sesar gimana dok? Kenapa lebih banyak dokter hewan menyarankan langsung disteril untuk hewan peliharaannya? Jadi gini, kalau sesar itu memang ada batasannya sebenarnya ya, batas hewan bisa disesar itu sebenarnya. Tapi kadang-kadang biasanya sih ini untuk yang apa sih namanya itu, breeder ya. Jadi kalau mau sampai sesar ya paling disarankan secara medis kan paling banyak ini 3 kali sesar gitu ya. Tapi itu juga setelahnya kan harus dipelihara baik supaya tidak ada infeksi ikutan gitu. Nah, tapi kembali lagi ke pertanyaan Dok Adis tadi, kenapa setiap kali hewan melahirkan sesar langsung disarankan untuk steril? Iya, itu sebenarnya untuk menghindari kejadian yang sama pada saat kehamilan berikutnya, atau kan biasanya kalau hewan itu kan nggak bisa menjaga diri ya, kalau ada dorongan hormon untuk mau kawin, 3 bulan kemudian dia hamil lagi, padahal lukanya belum bagus gitu ya, luka rahimnya itu belum bagus, jadi bisa jadi akan muncul masalah, malah mungkin sobek rahimnya gitu ya dok. Jadi untuk menghindari itu, tapi si dokter juga untuk menyarankan steril saja kan pasti ada alasannya ya dok. Jadi kan kalau misalnya diperkirakan nih akan banyak repotnya akan datang gitu ya, selalu disarankan steril. Atau panggulnya memang susah untuk lewat, udah berapa kali lahir terus nggak mau lewat panggul semua gitu. di steril kan, daripada si hewannya menderita terus kan setiap kali mau melahirkan gitu ya. Benar. Semoga menjawab ya Dok Adis. Semoga terjawab ya Dok Adis. Oke dok, nggak terasa udah pukul 5 nih dok. Iya, biasanya cukup banyak sih dok terkait ini ya dok ya. Masih perlu banyak waktu lagi sebenarnya dok. Mungkin dok itu close statement dari Dokter Nana. Oh iya, jadi buat kita pada sore hari ini dok. Jadi teman-teman, kalau kita memelihara hewan peliharaan, itu kalau saran saya ini secara umum ya. Jadi saran saya itu peliharalah hewan sesuai dengan kemampuan kita, jangan karena gengsi gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya kita benar sayang hewannya, kita juga memikirkan kesejahteraan si hewan itu. Kalau misalnya termasuk dari segi kitanya manusia yang memelihara, dan termasuk dari segi si hewannya yang akan menjalani hal tersebut gitu ya. Jadi kita benar-benar murni sayang si hewan itu, bukan karena pengen dia menderita jadi kita steril, tapi karena pengen dia lebih baik makanya kita steril gitu. Kira-kira begitu dari saya. Wah, ada ucapan terima kasih nih dok. Terima kasih dok. Salam suhu. Iya. Iya. Ya baik Dokter Nana, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya
semuanya. Semoga ilmu yang kita berikan pada sore hari ini ke rekan-rekan atau followers RSAP dan followers kita juga bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Amin. Ya. Ya. Oke, jadi karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, jadi mungkin sekian dulu ya dok ya untuk bincang-bincang bersama RSHP sore hari ini. Dan kayaknya ini akan program mingguan ya dok ya, sepertinya ya dok ya. Ya. Kalau sekarang masih apa ya? Masih jarang-jarang ya waktunya, masih bulanan kayaknya ya. Nanti Oh, masih akan banget ya dok. semoga ya masih bisa diatur untuk rutin lebih rapat waktunya dong. Iya. Karena jujur memang seperti ini sangat dibutuhkan juga ya dok ya, mungkin karena kan platform media sosial juga sekarang lagi banyak yang menggunakan, sudah ada apalagi dengan adanya pandemi ini, jadi banyak orang-orang yang bisa dibilang ya daripada keluar mending dengerin aja lah pakai HP gitu, YouTube atau Instagram. Ya bisa dikondisikan. Oke. Ya. Dok, Baik. sebenarnya saya mau nanya nih dok, tapi kan waktunya udah habis gimana dok? Tapi gak mati-mati Instagramnya nih dok, boleh gak dok? Kontak bisa dikontak. Saya nanya di sini boleh gak dok? Mumpung belum di out nih Instagramnya dok, gak apa-apa dok? Boleh. Boleh ya? Ya. Soalnya kan saya juga sekarang nih di posisi ini kan di dokter hewan di sini itu saya melakukan sesar juga kan dok ini, dan memang kata dokter Anna maksimal sesar itu 3 kali ya dok ya untuk individu. Nah itu untuk setelah 3 kali ada yang diangkat ada yang dibiarkan dok. Untuk syarat 3 kali ini saya kadang masih apa ya dok ya kurang pemahaman dok ya. Mungkin ada ilmu dari dokter Anna untuk ke saya lagi dok. 3 kali itu ada alasannya dok. Jadi Iya, kan sisi rahim yang kita sayat itu sebenarnya. Jadi kalau bisa menyayat luka itu jangan di tempat yang sama ya pada saat sesar berikutnya gitu ya. Nah, kenapa 3 kali ya yang mungkin sesar pertama di badannya rahim, sesar kedua di kornua rahim yang sebelah kiri, tapi deket-deket ke badannya rahim supaya anak yang ada di rahim yang sebelah satunya lagi bisa dibawa ke situ ya, ke lubang sayatan gitu ya. Dan sesarnya di kornua yang satunya lagi itu. Jadi dan kemudian alasan pembiusan itu kan kalau dibius sering-sering juga tidak baik ya untuk kesehatan. Oh iya. Oke, itu baik. Yang penjelasannya. Sama-sama. Ilmunya dok, semoga bermanfaat buat kita semuanya dan ingin berguru lagi sama Dok Nana. Oke, dok, gitu. Sehat-sehat selalu ya dokter ya. Salam untuk dokter-dokter ada di RSHP. Semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih. Baik dok, saya pamit undur diri ya dok ya. Terima kasih. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.